Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu kelas 7? Semoga Ibu harap kalian baik-baik saja. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan mereview terlebih dahulu apa saja yang kita sudah pelajari pada minggu sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Ibu harap kalian masih ingat apa saja yang kita telah pelajari. Belajar apa ya? Kita sudah belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab 1, tentu kalian sudah paham semua karena kita sudah melakukan tugas-tugas dan ulangan harian. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2. Coba kalian, ayo buka bukunya, coba kalian buka halaman 33. Buku cetak PPKN. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, buka bukunya, kalian baca. Pada bab 2 ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar yang pertama, mengenai apa sih itu norma. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai contoh-contoh perilaku apa saja norma yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, kita akan mulai materinya mengenai norma dan keadilan. Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang pasti memiliki sifat dan keinginan, bahkan kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut bisa memicu terjadinya perselisihan, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari agar tidak adanya benturan dalam masyarakat, diperlukan adanya norma. Jadi, apa pengertian norma? Kalian sudah tahu? Oke, kita lihat. Pengertian norma adalah pedoman atau ketentuan yang bernilai dalam masyarakat yang mengikat dan harus ditaati tiap-tiap individu dalam masyarakat. Dalam norma berisi perintah dan larangan. Perintah artinya suatu keharusan untuk melakukan sesuatu karena dipandang baik. Kemudian kalau larangan itu adalah suatu yang harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan karena akibatnya akan dipandang buruk. Jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai norma agama. Norma agama adalah ketentuan yang bersumber pada ajaran agama. Norma agama berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta ajaran yang berasal dari Tuhan. Seperti kalian tahu, di Indonesia bukan hanya ada satu agama saja, tapi berbagai macam agama di Indonesia. Contoh pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Kemudian, saling menghargai antara pemeluk agama yang berbeda. Oke, selanjutnya salah satu contoh pelanggaran dari norma agama yaitu misal kita membuli salah satu teman, menghina ciptaan Tuhan. Apa sanksi jika kita melanggar norma agama? Yaitu hukuman dari Tuhan yang kalian percayai masing-masing, berupa dosa, hukuman di akhirat kelak, dan hidup terasa tidak tentram ataupun gelisah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang dianggap suara hati manusia, suara nurani. Sebelum melakukan sesuatu tindakan, biasanya suara hati sudah memperingatkan. Contoh, kita harus kalau misalnya sesuai dengan norma ya, norma kesusilaan yaitu contohnya jujur dalam setiap tindakan. Apapun yang kita lakukan kita harus jujur. Jujur pada diri kita sendiri yang pertama, kemudian baru kita jujur kepada orang lain, ya kan? Yang kedua itu kita bisa menolong orang lain jika orang lain membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, kalau kita apa sih contoh pelanggaran dari norma kesusilaan? Yaitu pada saat ujian nih, kalian mencontek. Itu sudah melanggar norma kesusilaan. Apa sanksinya?
yang kita dapat kalau kita melanggar norma kesusilaan, yaitu rasa menyesal, malu terhadap diri sendiri, dan hidup terasa gelisah, bahkan ada perasaan tertekan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan itu peraturan hidup yang timbul dari masyarakat. Wujudnya dapat berupa adat istiadat, artinya yaitu tata cara pergaulan sekelompok manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Contoh, kalau misalnya kita sesuai dengan norma kesopanan ya. Yang pertama, bersalaman dengan orang tua. Kalau di sekolahan, kalian bisa menghormati guru. Kemudian, itu selalu memakai pakaian sopan. Apalagi kalau kalian datang ke sekolahan, harus pakai pakaian yang sopan, harus pakai celana yang panjang, tidak boleh pakai celana pendek. Kemudian, kalau salah satu pelanggaran pada norma kesopanan yaitu meludah di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Dimana misalnya nih, kita naik di angkutan umum, kemudian ada orang yang lebih tua ataupun misalnya orang kita masih duduk nih di situ tanpa mempersilahkan mereka untuk duduk di tempat kita, karena kita kan jauh lebih muda. Apa sanksi yang kita dapatkan jika kita melanggar norma kesopanan, yaitu mendapatkan cemooh, tidak disenangi oleh masyarakat, dan diasingkan ataupun dikucilkan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara ataupun lembaga yang berwenang. Sifatnya mengikat, artinya kita harus mentaati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Contoh dari misalnya kita mentaati norma hukum, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misal kita berkendaraan, kemudian berjalan di zebra cross. Artinya, misal kita menyeberang jalan, itu harus di zebra cross, jangan sembarangan. Kemudian kita harus membayar pajak tepat waktu. Salah satu pelanggaran norma hukum yaitu meminum minuman keras, itu sudah melanggar norma hukum. Kemudian berjudi, misal juga nih anak SMP berkendaraan, bermotor tidak pakai helm, tidak mempunyai surat-surat seperti STNK, KTP, SIM, itu sudah banyak sekali pelanggaran yang ia lakukan. Nah, apa sih sanksi dari norma hukum? Pertama, itu kita bisa dipenjara, kemudian mendapatkan hukuman berupa denda dan penyitaan barang-barang kalian oleh pihak yang berwenang. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa hubungi Ibu di WhatsApp. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya semuanya tentang apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Sudah belajar kan hari ini? Semoga kalian paham. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari norma. Kemudian kita juga sudah paham apa saja jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga kita sudah belajar contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia pasti ingin melakukan hal yang terbaik. Setiap apa yang kita lakukan pasti dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, kita harus memikirkannya dengan matang. Patuhilah setiap apa yang dikatakan oleh orang tua, karena orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jauhilah larangannya dan patuhilah perintahnya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan mencatat apa yang kita pelajari hari ini di buku catatan. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai unsur, ciri-ciri, dan sifat dari norma hukum. Terakhir, Ibu akan mengingatkan kalian semua, anak-anak Ibu kelas 7, kalian harus selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dimanapun kalian berada, dan jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun dan dimanapun kalian pergi. Oke, Ibu akhiri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.